Terletak di pelosok Indonesia, Alor adalah mutiara tersembunyi dari Kepulauan Sunda kecil. Lama terisolasi dari jalur pelayaran dan wisata utama, Pulau Alor berhasil menjaga jiwa dan misterinya. Namun, tanah liar ini menyuguhkan pesona memukau bagi mereka yang berani menyelami mosaik budayanya. Menjelajahi Alor berarti membenamkan diri dalam alam yang murni. Dari pantai tersembunyi dengan terumbu karang yang utuh hingga keberagaman budaya yang langka, di mana 14 bahasa berbeda hidup berdampingan, termasuk dialek leluhur suku Abui dan Kabola. Petualangan kami dimulai dari Bali. Kami berempat datang dari Eropa dan Indonesia, ditemani oleh Petrus, pemandu kami yang fasih berbahasa Prancis yang mengabadikan momen keberangkatan kami dalam foto. Perjalanan dari Bali menuju Alor mengharuskan kami singgah di Kupang, di pulau tetangga, Timor. Persinggahan ini segera menjadi sebuah penemuan. Kami menyelami kesegaran air jernih di Crystal Cave sebelum mengenal lebih dekat kerajinan tangan lokal. Di Timor, pohon lontar adalah raja. Daunnya digunakan untuk membuat topi ti'i langga yang unik atau menjadi sasando, kecapi merdu yang bentuk khasnya mengilhami arsitektur berbagai gedung di kota ini, termasuk kantor gubernur. Dari segi kuliner, Kupang akan memanjakan Anda dengan sei babi, daging babi asap tradisional dengan aroma yang tiada banding. Kami sangat menyarankan Anda untuk mencicipinya. Lama diperebutkan oleh pengaruh Portugis dan Belanda, masyarakat animis di Alor secara bertahap beralih ke agama Kristen dan belakangan ini ke agama Islam. Kami memanfaatkan waktu di Kupang untuk mengunjungi gereja tua peninggalan Belanda yang kini telah diubah menjadi museum demi memahami sekilas sejarah perkembangan agama di sini. Dan sebagai penutup, persinggahan ini sebelum melompat menuju Alor, tidak ada yang mengalahkan kesegaran segelas jus buah di tepi laut pantai Tedis sambil memperhatikan para nelayan yang merapikan sampan mereka di depan mercusuar dan matahari terbenam. Kami meninggalkan Kupang pagi-pagi sekali. Setelah 1 jam penerbangan, kami tiba di Bandara Alor yang terletak beberapa kilometer dari Kalabahi, ibu kota kabupaten. Sam, penghubung lokal kami, menyambut kami dengan hangat dan mengalungkan selendang tenun berwarna-warni sebagai hadiah selamat datang. Di tempat parkir bandara, kami melihat bemo-bemo lokal yang unik, penuh dengan antena yang berdiri tegak bak duri landak. Baru saja turun dari pesawat, Sam langsung membawa kami berlayar menuju pulau tetangga, Pulau Ternate. Secara administratif, pulau kecil ini berada di bawah wilayah Alor. Pulau Ternate dihuni oleh desa-desa Muslim dan Katolik yang hidup berdampingan dengan damai. Jadi nanti sebentar kita start snorkelingnya dari sini ke sana. Tapi nanti sampai di ujung karang itu lalu balik lagi kita ke arah timur. Berbekal alat snorkeling, kami menjelajahi keindahan taman laut penuh warna yang membentang di sepanjang pesisir pantai. Setelah beberapa jam menyelam, kami mengangkat jangkar menuju Umapura, sebuah desa yang terkenal dengan kain ikasnya. Desa kecil yang tenang ini bagaikan potongan surga. Para perempuan menenun kain ikat, sementara para lelaki melaut atau memperbaiki perahu mereka, dan anak-anak asik bermain kelereng atau berenang ceria di tepi pantai. Ini dari biru ganti merah, ganti putih. Ini di sininya gimana mereka bisa taunya? Gitu loh. Yang merah ini kita tutup, Mama. Karena motifnya itu sudah ada. Kami ingin memanfaatkan momen ini untuk memahami keajaiban seni tenun ikat. Namun, meski seluruh warga desa telah berusaha keras menjelaskannya kepada kami, tetap saja mustahil bagi kami untuk mengerti rahasianya. Kalau motif udah saya ngerti.
Yang saya mau tahu Benar. ininya gimana ganti dari si hitam ke putih, dari putih ke merah, dari merah ke biru. Ini gimana? Awalnya kan putih semua. Ya. Pada saat kita ikat dan Harus telur. nanti kita rendam dalam warna yang kita ikat dia tetap putih. Toko-toko di Kupang menawarkan berbagai kain ikat indah yang berasal dari pulau-pulau sekitarnya. Sulit rasanya menahan keinginan untuk membeli kain-kain berwarna cerah ini dengan harga yang sangat terjangkau. Setelah mencoba mengungkap misteri tenun ikat, kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Monbang, pusat suku Kabola. Kami ingin melihat cara kuno dan unik dalam membuat pakaian dari kulit kayu. Jalanan yang cerah menanjak di antara pepohonan kopi, kakao, kelor, dan komoditas tropis lainnya. Kekayaan rempah yang dahulu dicari oleh bangsa Portugis lalu Belanda di wilayah ini pada masa penjajahan. Seperti sekitar 15 suku lainnya di Alor, suku Kabola dulunya menganut animisme sebelum perlahan memeluk agama Kristen yang kini mereka jalankan dengan taat. Kami tiba di Desa Monbang pada hari Minggu pagi. Seluruh warga desa sedang pergi ke gereja, kecuali Moses Adang, kepala desa yang telah menunggu untuk menyambut kami dengan hangat. Mereka itu kan tidak ada tenun, mereka belum kenal itu tenun. Akhirnya waktu itu kan mereka mau berpakaian, mereka pakai ini pohon K. Jadi pada waktu yang 10-37 manusia begitu banyak itu yang di sini kan semua rata-rata begini semua, pakai kulit kayu semua. Ini dia punya nama mesbah. Orang tua membuat ini mesbah ini, mereka jadikan mereka punya mimbar. Kalau kita perhitungan dalam zaman sekarang masuk di agama, itu seperti ke mimbar. Jadi batu yang di tengah ini dia punya nama lidah batu. Lidah mesbah ini tempat buat ritual. Mereka buat ritual itu seperti kita ambil contoh kecil. Misalnya saya berladang, saya menanam tanpa hujan. Sudah beberapa minggu atau bulan. Jadi mereka naik buat ritual di atas lidah mesbah ini. Pada waktu orang tua kalau mau buat ritual itu, mereka bunuh ini ayam jantan merah itu, mereka ambil dari hati. Dulu kan masih hidup dengan alam, sekarang agama sudah ada. Kita punya kepercayaan mungkin setengah-setengah, akhirnya kita sembahyang berapa puluh kali juga tidak jawaban. Misalnya Nama ilmiah dari pohon K adalah Brosonetia papyrifera. Kulit pohon ini juga digunakan di Tiongkok untuk memproduksi kertas. Menariknya, nama suku Kabola serta nama ibu kota Kalabahi diambil dari nama pohon K ini. Masih banyak pohon K di sini? iya, sementara sudah dia masuk langka. Langka ya. Iya, karena di sini masyarakat petani lebih banyak tiap tahun mereka berladang potong bakar habis. Oh, dibakar. Jadi tadi saya ukur 3 jengkal ini 3 jengkal ini kan zaman dulu tidak ada meter. Jadi orang tua zaman dulu pada waktu mereka kalau mau cari pakaian pohon K ini untuk jadikan pakaian bagi wanita dan laki-laki ataupun anak-anak, mereka pakai ukuran. Jadi tidak mereka hanya pakai jengkal. 1 jengkal perhitungan sekarang dia 20 cm. Sesudah itu dijemur selama 24 jam. Biar nanti kena embun karena dia punya gatal-gatal. Nah, jadi embun kena habis, besok matahari lagi. Besok matahari lagi sampai malam. Malam embun kena sampai nanti tulah pagi baru ambil. Jadi zaman dulu itu mereka jahit itu
bambu ini yang mereka runcing kasih tajam, habis tusuk kasih lubang, itu benang itu masuk. Tusuk kasih lubang, benang itu masuk. Jadi mereka punya proses kerja seperti itu. Jadi orang tua bertanya, sulembut kok belum? Tapi dalam bahasa Kabola, kabalang medei. Ini kabala itu yang terjemahan kabola, begitu. Kabola. Tapi dia lewat dari pohon ka. Dulu kan kota pertama di sini, di kota Kalabahi itu kan tanah Kabola. Baru mereka mulai mendirikan kota. Jadi waktu mereka rapat, jadi kita buka kota ini, dia punya nama apa? Itu yang orang tua Kabola yang bilang dia punya nama Kalabahi. Jadi macam orang tua Pi itu udah mulai ukur dari sini begini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari sini nih, tebang dari sini, potong dari sini, ambil dari sini. Supaya wanita punya. Kan 6 jengkal. Kalau ini kalau kita pukul sampai dia lembut, itu dia sudah lebar begini. Dia semakin lembut, dia semakin lebar. Begitu. Kami tidak bisa menahan diri untuk mencoba pakaian tradisional dari kulit kayu ini, dan sebuah fashion show kecil pun tercipta secara spontan di bawah tatapan ramah kepala desa yang terhibur melihat kami. Dan 2, dan 3 bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan ke kanan bapak dan ibu, lihat ke sini. Dan bapak bibu yang di depan, keren banget ya pakaian mereka. Dan kita putar. Nah, mantap. Keesokan harinya, kami naik ke perahu untuk pergi menemui dugong, mamalia laut herbivora yang tenang, yang kemungkinan besar menjadi asal-usul lahirnya mitos Putri Duyung. Pak Henki adalah seorang nelayan setempat yang juga mengatur perjalanan wisata. Ia mengajak para pengunjung Alor untuk menemukan keluarga dugong yang terbiasa mencari makan di perairan yang kaya akan lamun, di teluk yang menghadap langsung ke bandara. Pandangan mata Pak Henki yang tajam memungkinkannya dengan cepat mendeteksi tanda-tanda keberadaan satwa tersebut. Sebagai hewan yang penuh rasa ingin tahu, dugong-dugong ini tidak ragu untuk mendekat dan menggesekkan tubuh mereka ke perahu. Meskipun demikian, mereka adalah spesies terancam punah yang dilindungi, dengan perkiraan populasi global hanya sekitar 10.000 ekor saja. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak menyentuh atau berenang bersama mereka. Kita paling cepat tahu dia kehadiran itu dari kalau dia bikin gerakan seperti pusaran air. Ada pusaran air yang dimana biasanya kalau dia muncul, dia turun itu, dia kasih tanda di pusaran air, dia permukaan air. Terus satunya lagi itu kadang nafas, kadang lempar. Memang kalau yang sempat saya rekam, itu saya sudah pernah rekam itu ada 3, tapi tidak dapat didokumentasi. Yang kita kenal hanya ada 3, ada betina, ada jantan, sama anaknya yang kita belum pernah lihat. Ada beberapa juga yang sering muncul tapi tidak ramai. Yang ini jantan ini, dia lebih sering mendekat sama manusia, mendekati kapal. Mungkin di sini cadangan makanan dia sangat banyak. Setelah pertemuan yang menakjubkan dengan dugong, kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Putih. Di tengah jalan, kami singgah untuk membeli ikan kembung, tuna sirip biru, dan buah-buahan di beberapa kios kecil yang berderet di sepanjang tepi jalan. Pantai Putih adalah salah satu dari sekian banyak pantai berpasir putih yang membentang di pesisir Pulau Alor. Saat kami tiba, kami adalah satu-satunya wisatawan di sana. Hanya ada para nelayan yang berbagi keindahan pantai ini bersama kami. Takpala adalah desa utama suku Abui, dan ini menjadi kisah yang paling intens serta penuh kejutan dalam perjalanan kami.
Kami pernah membaca bahwa suku Abui dulunya mempraktekkan tradisi penggal kepala yang kemudian dipajang di atas mesbah mereka. Namun tradisi ini telah dilarang sejak tahun 1970-an dan konflik antar suku telah diselesaikan demi menghindari pertikaian baru. Cakalele adalah tarian perang yang singkat namun intens, di mana para lelaki saling menyerang dengan parang dan tombak, diiringi teriakan dan lompatan tinggi ke udara untuk menunjukkan ketangkasan serta kekuatan mereka. Meski teriakan perang tersebut bermaksud untuk menguji keberanian kami, semua orang di sini justru sangat ramah, hangat dan antusias untuk berbincang dengan kami. Tarian lego-lego diwariskan dari generasi ke generasi oleh para leluhur dan mempersatukan seluruh warga desa. Para perempuan tetua mulai melantunkan syair-syair bervisual rendah sambil menghentakkan kaki ke tanah hingga gelang-gelang mereka bergemerincing. Tangan mereka saling berpautan satu sama lain di belakang punggung, membentuk lingkaran utuh yang menyatukan seluruh penari menjadi satu tubuh, bak seekor ulat yang panjang. Ritual ini menyerupai pingsan atau trans. Mereka menghentakkan kaki, satu langkah ke dalam, satu langkah keluar, menerbangkan debu seiring tiap generasi bergabung dalam lingkaran yang mengelilingi mesbah, tempat sebuah moko, gendang perunggu seremonial suku Abui dipajang. Lingkungan alam yang menantang di wilayah ini memberikan sedikit peluang ekonomi. Oleh karena itu, pertunjukan tarian adat menjadi jalan untuk mendatangkan pendapatan dari pariwisata, sekaligus menjaga warisan budaya tetap hidup. Akhirnya, mereka mengajak para pengunjung untuk ikut menari bersama. Pak Martinus dan Pak Seprianus, para kepala desa, dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dan mengantar kami melihat rumah adat 4 lantai mereka. Hari ini bisa berkumpul untuk membuat suatu acara tarian tradisional yang ada di Alor ini. Ya, khususnya di Takpala, kami menjemput dan juga dengan cara cakalele atau lego-lego, itu adalah salah satu tata cara tarian untuk melayani tamu yang ketika berkunjung ke Takpala. Karena nanti dengan itu tamu bersama kami di mesbah lalu bisa lego-lego. Kami di sini ada 3 suku. Beliau ini suku perang, boleh dibilang panglima ya. Saya suku ini suku raja. Ada suku di belakang lagi itu suku Marang. Yang itu yang punya rumah adat, yang itu yang punya miliki acara atau atraksi ini di tempat ini. Yang punya mesbah, kami punya tradisi yang ada berlaku di Alor. Untuk masalah Lego itu memang sudah diwariskan dari moyang. Ini moko, sedangkan tambur itu dia bentuk lain, bentuk kayu bulat, dikasih lubang 2, terus ditutup dengan kulit rusa atau kulit sapi. Kami semua menggunakan moko, Pak.
tidak terkecuali, tapi itu semua perempuan itu dipakai belis dengan moko. Jadi ini budaya sudah ditinggalkan seperti itu. Jadi kami juga ikut jalani dan kami tidak bisa mengurangi. Itu namanya mesbah. Batu, ya katakanlah bahwa cerebrey. Kita orang tua kemarin dipilih satu, bikin mesbah. Dia punya tempat-tempat sembahyang begitu. Rumah tradisional Abui terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama untuk bersantai dan menerima tamu. Lantai kedua berfungsi sebagai dapur dan ruang tidur. Dek kedua lantai kedua ini dia tempat masak tidur. Dek ketiga simpan makanan atau lumbung. Masih ada berikut dek terakhir dek 4 itu juga tetap persembunyian. Nah, sebelum orang tua menyembunyikan gong moko di bagian atas. Orang Takpala memakai ini berarti orangnya jantan, orangnya dibilang jago, karena dia bisa memakai topi ini, topi yang tandanya ada 3 ini, karena dari situ bisa dibaca bahwa mereka di sini adalah ada 3 suku yang ada di sini, yaitu suku Marang, suku Kapitang, suku Aweni. Tarian terakhir adalah tarian yang mengiringi upacara panen padi saat padi ditumbuk lalu dibersihkan bersama oleh warga desa. Setelah kunjungan yang begitu berkesan di Takpala, tiba saatnya bagi kami untuk pulang. Dalam keriuhan yang ceria, anak-anak desa menumpang mobil kami untuk turun menuju sekolah mereka. Kami meninggalkan Pulau Alor dengan hati yang berat, namun kepala kami penuh dengan kenangan yang takkan terlupakan. Dalam perjalanan pulang, kami menyempatkan diri membuat satu belokan terakhir menuju perbukitan Hulnani untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Saat tiba di penghujung cerita, saya merenung di antara 2 pilihan. Keinginan kuat untuk membagikan pengalaman luar biasa ini atau hasrat tersembunyi untuk menjaga tempat ini agar tetap rahasia dan lestari selama mungkin.